Hai Aulia. Hai, Mosel. Oke. Eh, Biasanya sebelum mulai itu ada part zero ya, teman-teman. Ada yang namanya eh, part perkenalan. Jadi sebelum masuk ke part one, ada yang kayak simple questions, nanya kamu siapa, dari mana. Oke, Oke. Aulia, I guess you're already familiar with that, ya. Ya. Oke, Oke. welcome to our speaking test, presented by IELTS Hack. First, let me know yourself. Let me know about yourself. What is your name? Okay, my name is Aulia Rahma. Uh, People will know about me. Sometimes they call me Aulia. I'm from Gresik and currently now take an IELTS preparation in Test English School or in Pare. Okay. That's it. Okay, thank you. Enough. No, it is just part zero. Yeah, we Yeah. haven't the part one. Okay, Okay. now let's talk about just directly. Okay, guys, is it okay? Directly to part one. Okay. Yeah. Okay. Usually, the examiner will ask about your original place. Yeah, like where did you come from? Okay, but now Okay. I like to ask you about the topic is about picnic. Okay, Okay. did you go on picnics when you were a kid? Yeah. I used to go to a picnic with my family or my my parents' friends from the company, and we sometimes go to another city like Pacet, Mojokerto, or so anywhere they want to come, like maybe swimming pool or marketplace like that. Okay, next question. Okay. Mm, do you still, I'm sorry, do you like eating outside? I don't really like eating outside because my mom always cook every day, and that was that were that was different food from day to day. Okay, Okay. okay. So for the corrections, ini untuk part one yang tadi, bagus ya, Aulia dalam jawabnya cukup. Seperti yang saya tadi bilang, part one kalau bisa right away answer. Jadi jangan sampai kelihatan think too hard-nya di part one. Gitu. Sementara kita masih punya part two dan part three yang mungkin lebih butuh yang namanya think too hard. Gitu. Tapi di sini Aulia yang noticeable banget adalah ketika kamu mendengar pertanyaannya adalah past tense, kamu harusnya jawab, oh ini ngomongin I yang dulu was nih, gitu. Nah, karena okay. pertanyaan saya tadi adalah, did you go on picnics when you were a kid? Kalau saya bilang did, langsung aja connect, oh it is about past tense, it's about yeah, something I already done before, gitu. Jadi kayak, kamu tadi pakainya go, while you can use when, gitu ya. Okay. I went to somewhere gitu waktu kecil. Itu juga sih masih banyak self correction, tapi itu nggak apa-apa, mungkin masih agak nervous ya ketika saya tanya. Tapi yang paling noticeable Yeah. adalah itu. Langsung saja, Kak Nina. Okay. Welcome to our speaking test. Rico, can you hear me? Yes, I can hear you. Okay. Now let's just begin from the very beginning. Would you like to tell me your name, please? My name is Rico, and you can call me Rico, but I have a nickname sometimes, but that's okay. No, Okay. Where do you come from? Grogi. Oh, I come from Padang City in the West Sumatra, but actually my hometown is in Solo, about 60 kilometers from here. Solo ya, Solo. Yes. Okay. Okay, Rico. Now let's talk about part one, and the topic is gift. Okay. The first question is, are you good at choosing the present or gift? Ulang lagi. I'm sorry, present.
Are you good at choosing the gift? I don't think so because, you know, as a man, I don't really know what's the best thing to give. Even I don't know what to wear. So I was kindly often wore the wrong clothes, so I don't know. So if I want to give some present to my friend or my family, would like to ask them what is your favorite thing. Okay. Now, tell me about the gift you received that you like most. Okay, let me think first. Uh, I think it's birthday cake. Uh, it was when I was junior high school. So one of my auntie came to my house and brought a birthday cake. But it was the first time, I think the last time, because I'm not the kind of person like to have a surprise, make me feel what? No, it's not me. Okay. Thank you. You want to try part 3, maybe? Oh, yes. Okay. Uh, now turn to part 3. Ya, mungkin supaya teman-teman juga dengar pertanyaan tentang part 3. It's talking about successful small business. Okay. So the question is, what qualities are required to become a company leader? Okay. First, although that I don't have experience of being a manager in a business, but when I hear about how to lead people, the first thing is we must know the people that under our control, okay? And we must be close with them, so be open-minded, so they can give some feedbacks and income. And the second thing is the leader must be fair. The leader should be arise the justice between the employee, because if not, the employee will fight each other, will hate each other. So building the happiness in our business place is very important. Okay, thank you. Okay, thank you so much, Mr. Rico. Thank you for answering my questions. For Okay. part 1, I'll give you some corrections, mostly about pronunciation. Ya, I do appreciate your confidence karena Rico terdengar sangat confidence dalam menjawab. Tapi yang harus diperhatikan juga adalah pronunciation kamu tentang gift ya tadi. Oke. Kelihatannya kamu nggak baru ya dalam speaking IELTS karena kamu bisa membuka jawaban kamu dengan tadi tuh buying time. Jadi kamu kayak as man I don't really know how to choose a gift. Jadi nggak melulu ketika pertanyaannya are you good at choosing the gift? Apakah kamu bagus atau baik dalam memilih hadiah? Kamu nggak harus menjawab langsung saya nggak tahu, saya tahu. Tapi bisa jawab seperti yang Rico bilang tadi, as a man, I don't really know. Jadi sebagai seorang laki-laki, saya kelihatannya tidak begitu baik dalam memilih ini gift. Jadi saya ngerti poinnya Rico, cuma PR-nya mungkin dalam building sentence-nya. Jadi dari sentence satu ke sentence lain, seperti lompat-lompat gitu ya, Mas Rico. Untungnya saya mungkin orang Indonesia, jadi saya mengerti gitu. Juga beberapa mispronounce, jadi kayak junior high school, jadi bukan high school. Kemudian tadi kamu bilang one of my auntie, ya auntie itu countable, jadi kamu kalau pakai one of my aunties, gitu ya. Also broad, ya clothes, mungkin lebih jelas aja kali ya how to pronounce-nya. Jadi mungkin kan kamu tadi kelihatan confidence dan semua pertanyaannya saya rasa apa ya, pas respon gitu.
benar gitu dalam menjawabnya. Cuma karena pronunciation mungkin kurang jelas, jadi kelihatan tidak jelas, ya nggak tahu idenya. Takutnya ya itu tadi si native atau seminernya kelihatan nggak tahu nih maksud kamu ngomong apa. Padahal sebenarnya benar gitu. Sayang kan kalau kamu tahu tapi si examinernya nangkep kamu nggak bisa gitu. Tadi juga part 3-nya cukup baik ya. What qualities are required to become a company leader? Kamu jawabnya, I don't have experience of this. Jadi boleh. Jadi ketika menurut kamu, mana saya tahu gitu kan. Kalau kita tanya dalam personally gitu ya, saya nggak tahu ya untuk jadi pemimpin itu apa ya. Tunggu mikir dulu. Kamu bisa buka jawabannya dengan I don't have any experience. Saya belum pernah kayaknya jadi CEO atau manager of company. Tapi saya rasa basic yang mereka punya adalah seperti itu. Jadi dari satu sentence ke sentence lainnya lebih ngefluent, lebih coherence ya, fluency and coherence. Jadi tadi ada point fluency and coherence. Jadi coherence-nya dapet gitu. Enggak lompat-lompat. Gitu. Oh, very good, Rico. Oke, makasih Mbak. Ya, sama-sama. Mas. Kita tambah untuk satu lagi ya, Kak Nina, buat yang ingin mencoba simulasi langsung nih, baru terakhir pada muncul. Oke, satu orang lagi secara acak, Kak Diana Victory, apakah ada di tempat? Kamera dan mikrofonnya? Ada. Kak, oke. Pada Kak Nina, dipersilakan. Is it okay to try part 2? Mbak siapa tadi, maaf? Diana Victory. Mbak Diana, is it okay to try part 2? Pakai notes? Mbak Ya. Diana pakai notes? Oke deh. Saya siapin dulu. Oke. Ya, sudah. Oke, setelah ini saya akan share screen-nya, tapi saya hitung waktu 1 menit ya, buat Mbak Diana, buat notes-nya. Your time starts now. Oke, time's up, Mbak Diana. Waktu 1 menit selesai. Sekarang Mbak Diana punya waktu for 2 minutes. You have to speak about these topics, and I will stop you when the time is up. So don't worry, okay? So the time starts now. Okay, thank you for the opportunity that you have given to me about my goal. Actually, my goal for a long time is to be a lecturer, especially in mathematics education field, because I'm a graduate from mathematics education, and I'm currently working as a teacher. And for the next goal, I have a goal to be a lecturer in mathematics education field. Boleh pertanyaannya boleh? Oh. And for pursuing this goal, I actually want to pursue my master education in mathematics education, and I'm striving to pursue it right now. For example, by learning IELTS, because for getting the scholarship to pursue education in abroad, we really need the IELTS certificate with a certain score. And not only that, I also try to make a personal statement, especially the standout personal statement, that the university and also the scholarship organization expect us to make it. And about the time when will I want to pursue my master degree, I hope that it will be next year. Because I apply it in this year, I hope if there is opportunity, I really want to pursue it next year. Okay, thank you. Very good. Yes, Yeah, thank you so much, Mbak Diana. Actually, you're already good in speaking IELTS. I'm pretty sure that it is not your first time.
in speaking IELTS. Koreksi mungkin dari saya, nggak banyak ya, karena mungkin teman-teman juga bisa dengar tadi Mbak Diananya cukup clear dalam menjawab cue card tadi. Dari saya, mungkin sounds fluency-nya. Jadi kayak Mbak Diana itu dari word to word-nya tuh ada pause-nya. Jadi kayak right now I am, mungkin Mbak Diana mau mentranslate-nya dari pikiran untuk dikeluarkan gitu. Jadi kelihatan benar-benar patah-patahnya gitu dari satu kata ke kata lain. Tapi itu bukan big deal sih ya. Tadi kedengaran juga masih bisa dicerna gitu. Nggak kelihatan nggak kelihatan nggak taunya nggak. Tapi mungkin biar lebih ngeflow. Jadi it need more practice to sounds more fluent gitu. Idenya udah bagus banget, kemudian ya naikin fluensinya, fillernya juga dikurangin kayak nya, bukan nggak boleh, tapi noticeable gitu. Jadi for some part, fillers itu juga boleh, tapi kalau misalnya di tempat-tempat yang kelihatan di situ dia lagi mikir, nah mereka akan menangkap di poin fluency and coherence-nya kena gitu. Juga tadi mungkin juga supaya nggak terpatah-patah tadi saya bilang ditambah linking words gitu. Kayak tadi sudah dijelasin sama Mizu Aswin tentang linking words. Jadi ditambah beberapa kalimat untuk menuju kalimat selanjutnya pakai linking words-nya. Jadi supaya nggak ya and beberapa kata-kata juga Mbak Diana repeat kayak mathematics, opportunity, pursue, gitu ya. Lebih jelas aja mungkin pronunciation-nya. Bukan nggak tahu ya, Mbak Diana tahu how to pronounce it, tapi kurang jelas aja. Kayak pursue, ya. Mathematics saya sudah bisa. Beberapa kata-kata yang kerap diulangin. Jadi kelihatan dan kedengeran losing ideas. Jadi stuck di situ doang. Gitu. Mungkin juga boleh ditambah idioms-nya Mbak Diana. Idioms di salah satu pertanyaannya supaya naikin namanya lexical resource. It's very good, Mbak Diana, very good. Keep practicing for that. Thank you. Thank you, Kak Diana. Oke, terima kasih kepada 3 peserta tadi ya. Nah, sebagai penutup nih, kita mau coba challenge Kak Aswin. Simulasi juga Kak Nina. Aswin boleh dinyalakan kamera dan mikrofonnya. Simulasi Kak Aswin dan Halo, mohon maaf kayaknya bakal banyak error nih, tapi nggak masalah lah. Saya coba-coba. Because I've taken my IELTS about 3 years ago, you know, I think 2016, but let me try because yeah, it's a long time I've not speaking English. To be honest. It's impolite to us, our speaker. No. Yeah, but I want to try. Okay then. Yeah. I think you need part 3, ya, Mizu. Oh yeah, part 3. Oh yeah, bring it on. It's a piece of cake, yeah, for you. No. Okay, it is still talk about ambitions, like I gave to Mbak Diana. Yeah. So the first question is, do you share your ambition with others? I personally don't think that I have to share my ambition to others because of some reasons. First reason is ambition is about all my private things. I do not share them because I want them to be my goals that only I have to know it, so that I can focus on reaching my goals. I'm not telling people because some people are not like us, because some of them maybe dislike us and they may try to demotivate us to not reaching our goals. Now, the second reason is because goals is something that I cannot share because it's something between me and God knows, because I state my goals in my prayer, and I think it's more of a spiritual kind of stuff,
that only me and God knows. So all in all, I did not share my goals because of that reason, because it's private for me and because it's kind of my prayer. It's in my prayer to God. Thank you. Okay. What should I say? Ya itu kepanjangan atau gimana sih, nggak tahu saya. Oh enggak. Lagian juga kayaknya emang agak challenging gitu pertanyaannya. Biasanya dapat ke yang kemarin saya kebetulan dapat ya itu mungkin ini ya, luck ya. Saya dapat ini TV shows. What is your favorite TV shows? Itu Itu part 3? ya, for part 3 ya. Wow. TV shows. Wah, itu emang luck ya, jadi saya bisa banyak ngomong tentang TV show ya. Jadi mungkin itu. Tapi itu teman-teman mungkin gimana Mozelle, Nina, gimana ini speaking saya? Okay, Mizu, what can I say? Yeah, it's already good gitu ya. Kalau teman-teman dengar tadi Mizu Aswinnya itu pakai metode umbrella gitu ya. Jadi kayak dia cover di awal dia bilang because of some reasons. Jadi dia nggak langsung jawab do you share your ambition karena bla 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 bla. Tapi Mizu Aswin bilangnya saya nggak share ambisi saya karena beberapa hal. 1, ini, 2, ini. Nah, ketika kita pakai metode itu akan memudahkan dalam expand ideas. Jadi tadi udah 1 ngomong ini, 2 ngomong ini, 3 ngomong ini. Nah, itu bisa banget ya dipakai tips dan triknya dalam menjawab part 3 tadi. Mengcover semuanya dengan numbers. Jadi first, second, or bla 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 gitu ya. Ya, paling mungkin Mizu tadi agak nervous aja, jadi ada filler-fillernya. Iya, banyak lah filler. Soalnya udah lama nggak ngomong soalnya. Tapi poinnya jelas ya, ya filler ya saya akui ya, mungkin Mizu juga tahu. Tapi tadi menurut saya bagus dalam managing sentence-nya. Gitu. Tadi sebenarnya ya, sebenarnya tadi untuk menjawab yang kedua itu sebenarnya apa ya alasan kedua ya? Tadi saya pas jawab second reason is, nah saya masih mikir tuh ini apa kira-kira ya second reasonnya. Tapi ya itu harus ada gitu, biar maksudnya biar terisi aja gitu kan. Makanya tadi langsung tiba-tiba muncul, oh ya ini antara saya dengan Tuhan aja sih yang tahu. Makanya ya udah isi ya harus ada yang kedua gitu kan. Biar nanti kita menyimpulkannya enak. Jadi itulah tadi. Benar. Itu tambahan dari saya mungkin. Iya benar. Jadi silakan dipakai tips yang itu. Nah, untuk mengcover dengan numbers tadi. Supaya lebih kelihatan termanage lah. Walaupun sebenarnya kita deg-degan ya, kita nervous, tapi kalau kita kelihatan dengan menggunakan metode itu kelihatan fluent aja gitu. Kedengaran fluent, nggak kelihatan. Kedengaran fluent. Thank you, Mizu. Thank you, Mozelle. Tekenanan. Oke, keren banget. Moderator Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Nina dan Kak Aswin. Kita ini ya udah dapat contoh dari Kak Aswin, keren banget gitu. Padahal udah 3 tahun katanya, udah lupa, tapi tetap aja keren ya teman-teman. Kita langsung lanjut aja ke sesi tanya jawab. Ini ada pertanyaan buat Kak Nina dari Kak Maya Nur Amalia. Katanya, mungkin yang jawab bisa berdua kali ya. Oh iya, boleh. Ini Kak, kan suka lihat ya pertanyaan interviewer di YouTube yang kayak hal-hal kepikiran gitu, kayak cuaca, restoran, yang hal-hal yang disuka. Padahal kalaupun dijawab pakai bahasa Indonesia itu untuk mengimprovisasi buat menjawab pertanyaan semacam kayak gini tuh gimana ya Kak? Biar stay on topic gitu katanya. Kalau saya sih itu natural banget ya, masalah kayak gitu kita kayak stuck sama pertanyaan tambahannya atau random questions dari si examiner. Tapi kalau kita ternyata bisa jawabnya pakai bahasa Indonesia, berarti kita bisa jawabnya bahasa Inggris. Jadi kembali lagi mungkin vocab kita yang kurang. Jadi as long as you can answer it with bahasa, misalnya dengan cuaca tadi, aku ngerti kalau cuaca seperti ini gini. Tapi aku nggak bisa ngomong bahasa Inggrisnya. Nggak bisa ngomong bahasa Inggrisnya berarti karena vocab. Nah, karena itu tadi evaluate speaking kita, balik lagi. Berarti aku harus nambah vocabnya. Gitu. Jadi mungkin masalahnya bisa diatasi dengan enhance your vocabulary. Gitu sih. Mungkin dari Miss Aswin bisa menambahkan. Oh ya. Mungkin kalau dari saya, mungkin emang pasti ada temu topik yang kita emang nggak pernah familiar. Tapi kita bisa ngeles sebenarnya. Jadi ngeles pertama itu kita dengan bohong misalnya kan. Ya bohong aja ya.
pernah nggak kamu ngalamin ini? Pernah, aku bilang kan. Ya ini, pokoknya ngecap aja. Ataupun kalau misalnya kita nggak pernah ngalamin, ya kita bisa pakai referensi. I've heard from my friends that that kind of, atau I've recently read on the media that kind of things is really dangerous for our country. Nah, itu bisa ngecap. Jadi kita bisa pakai referensi media. Jadi walaupun kita nggak familiar, ya kita bisa excuse misalnya tentang cuaca ya, tentang cuaca itu kan kita nggak terlalu familiar. Apalagi mungkin secara teknis bahasa cuaca kan ada. Ya, tapi bisa bawa media misalnya. Oh, saya baru baca tuh kemarin di koran ternyata cuaca itu gini. Dan saya pikir, nah itu. Jadi kan kita kan nggak dituntut untuk pintar tentang cuaca. Kita dituntut untuk pintar berbicara kan mengenai cuaca. Jadi kalau kita nggak familiar, ya kita pakai cara itu. Menghindari itu dengan pakai referensi. Ya seperti itu mungkin dari saya. Oke, terima kasih. Itu tadi ya Kak Maya, sudah dijawab oleh dua pemateri kita. Selanjutnya Nurmasyitah tanya, bagaimana sih cara efektif menghilangkan cengkok daerah saat speaking gitu? Oh, aksen ya, kembali ke aksen tadi yang ngobrolinnya. Nah, mau dari Aceh, mau dari Medan, mau dari Malang gitu, nggak usah khawatir dengan aksen sebenarnya. Jadi kalau yang penting di highlight itu pronounce-nya. Kalau juga mau latihan menghilangkan cengkok-cengkok ya orang Aceh gitu ya, itu bisa dari imitating ya, apa copying gitu. Jadi ngopi apa yang native katakan gitu. Jadi maunya sih teman-teman cari cara belajar yang efektif gitu. Kalau dari lagu boleh, kalau dari film boleh banget kayak tadi Nizo Aswin buat. Jadi ketika kita dengar native itu ngomong, coba copying gitu. Jadi coba ditiru dia ngomongnya gimana. Insya Allah kalau memang benar-benar gigih aja ya bisa sih dikurangin. Setidaknya pronounce-nya benar gitu. Aksennya pelan-pelan dibenerin gitu. Silakan. Tambahan mungkin dari saya. Kebetulan saya punya teman sih yang saya ketemu di Pare, teman. Dia emang orang Jawa, orang Surabaya ya. Dan itu kalau ngomong medok. Kemarin terakhir saya dapat info dari dia udah real test dan ternyata skornya tinggi di reading dia. Readingnya berapa ya? Tahu nggak teman-teman? 9 readingnya. Masya Allah. Tapi taunya di speaking dia cuma dapat 6. 6 itu sangat sedih kan, di speaking itu dapat 6. Karena dia emang ada masalah di logat, di cengkok. Apa namanya? Medok Jawa ya. Cengkok. Cengkok. Oh, kalau cengkok mungkin Melayu. Medok Jawa dia. Jadi emang dia kalau ngomong medoknya kental banget dia kalau ngomong. Katanya dia udah nonton film katanya. Tapi menurut saya kalau cuma nonton film itu nggak cukup ya. Emang kita harus copy, emang kita harus imitate ya dia ngomongnya. Mungkin kalau vegetable misalnya kan di medok Jawa vegetable gitu kan misalnya kan, itu kan nggak bisa kayak gitu. Maksudnya itu pasti bakal ngaruh ke pronunciation. Gimana tadinya tadi vegetable gitu kan harus natural. Harus gimana caranya itu emang ada teorinya gimana cara mengucapkannya ya. Gimana pun ya yang ngecas kita itu ya orang native ya, dan mereka pengennya ya seperti itu kan. Jadi kita nggak bisa seenak-enak kita sebenarnya mau medok. Tapi menurut saya itu bisa dilatih. Itu pasti bisa dilatih, tapi kita harus bisa ngopi. Jadi mungkin kembali ke teman saya, dia tuh overall-nya 7 juga sebenarnya. Tapi rendah di speaking dan tinggi di reading ya. Saya pun reading yang paling takut sebenarnya reading karena susah kan, kita terkejar waktu. Tapi dia bisa di reading 9. Nah, itulah mungkin karena dia strong point-nya reading, jadi bisa dia tingkatkan di situ kan biar overall score-nya itu tinggi. Tapi dia emang kalah di speaking gara-gara dia medok itu. Dia emang ngaku itu. Seperti itu. Jadi mungkin sama kayak tipsnya Mozalina, kalau saya banyak copy cara native speaking. Ya diikutin cara mereka ngomong. Didengar, diikutin. Ya, harus dibiasakan. Untuk menghilangkan cengkok dari Aceh ya, Sumatera. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Itu tadi ya Kak Nurmasyitah jawaban dari kedua pemateri kita. Kemudian ada lagi nih yang tanya, Kak, boleh sharing pengalaman real test speaking waktu itu nggak? Yang part 1 sampai 3 dulu gimana? Terus merasa kesulitan di part berapa gitu. Terus bagaimana pertimbangan atau apa sih pertimbangan Kakak untuk mengambil real test di masa pandemi kayak gini gitu, biar makin efektif gitu.
Dari Kak Aslin dulu. Oh, boleh. Kalau misalnya pengalaman itu tadi ditanya yang paling susah ya. Sebenarnya overall test itu sebenarnya yang speaking part 3 itu dirancang memang paling susah ya. Karena di situ kita harus ngomong panjang, kita harus di situ ada penilaian ide, expand answer, di situ ada terus penggunaan pokoknya banyak lah di part 3 itu. Tapi menurut saya semuanya sama aja sih, sama maksudnya memang challenging tapi ya itu memang di situ kesulitannya. Jadi pokoknya teman-teman pokoknya kalau misalnya pengen ini harus siap-siap aja, siap mental aja yang penting. Jadi kita kalau misalnya udah takut duluan, pasti udah susah kan jawabnya. Pokoknya teman-teman kalau udah siap, ya udah siap gitu. Nggak usah mengkhawatirkan banyak hal. Nanti bakal terjawab sendiri kok itu pertanyaan-pertanyaan. Ya pokoknya inilah biarkan semua flow ya, biarkan semua mengalir. Karena kita kalau misalnya udah decide mau ambil tes pasti kita udah siap-siap dong. Ya ngapain kita khawatir lagi ya gitu ya. Secara mental harus siap dulu pokoknya. Terus apa tadi ini ya pertanyaannya? Pertimbangan untuk mengambil real test ya. Pertimbangan Masa untuk mengambil pandemik. di masa pandemik. Nggak tahu ya gimana kalau misalnya pandemik itu harus online tesnya. Saya kurang ini sih sekarang gimana kondisinya. Tolong Mizu ini mungkin Mozilla mungkin bisa diceritakan kalau pandemi ini gimana harus online ya tesnya. Oke. Setahu saya kalau ambil yang perlu diperhatikan ini dalam aspek apa gitu. Apakah eh, karena takut online semuanya atau karena hal-hal lain gitu. Kalau yang harus diperhatikan pastinya basic skill kita udah sejauh apa itu yang harus diperhatikan gitu ya. Sekuat apa dan sesiap apa kita dengan uang yang tidak sedikit itu ikut tes gitu. Jadi itu dulu yang diperhatikan karena kalau online ataupun offline juga kalau kita nggak prepare ya kita jangan ambil gitu. Untuk nambahin juga tadi pengalaman saya waktu ngambil tes juga kalau harus dipilih yang agak tricky, yang susah gitu ya, part 3 pastinya. Karena tadi harus benar-benar show off gitu ya, memang kita harus show off di sana gitu. Banyak explain-nya benar-benar tertata, manage sentence-nya juga bagus. Tapi yang paling penting adalah menurut saya manage nerves-nya. Kalau saya sih lebih gimana saya maintain supaya saya nggak terlihat stressful dan supaya saya nggak terlihat grogi aja gitu. Itu yang paling penting bagi saya. Gitu. Terima kasih. Terima kasih jawabannya dari Kak Aslin dan Kak Nina. Maaf kepada pertanyaan-pertanyaan lain karena waktu sudah menunjukkan 3 lebih 4 menit. Over ya. Jadi kami cuma sampai di sini untuk tanya jawabnya. Maaf kepada teman-teman yang tidak secara langsung atau pertanyaannya belum dijawab ya. Tapi jangan berkecil hati, teman-teman juga bisa tetap melakukan atau simulasi speaking dengan kami, IELTS Hack, dengan cara melihat informasi lebih lanjut di @ieltshack.course di Instagram kami. Kami menyediakan berbagai program kelas yang bisa termasuk speaking. Kemudian informasi lebih lanjut sebagai tambahan, sertifikat untuk peserta akan diinfokan lebih lanjut di grup WhatsApp, jadi tetap stay tune dan jangan keluar dari grup dulu ya teman-teman. Sekian, saya dari tim IELTS Hack, mohon maaf bila ada kata-kata atau akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.